Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, pada hari ini Kiai Muhammad Said sebagai Roy Suryah Lindau dan para yai, para dewan asatid dan seluruh jamaah Nahdiyin wa Nahdiyat dimanapun berada, khususnya Kota Lubuk Linggau, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita masih bersilaturahim, masih bertemu dalam kajian seperti biasa. Itu sinau yai, alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat, bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini, pagi ini kita akan sinau ngaji santai bareng NU yai. Materinya tentang hujah aswaja. Mungkin kita lanjutkan yang kemarin kepada yai. Waktu dan tempat monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita masih akan melanjutkan tentang materi konsep bid'ah. Jadi konsep bid'ah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa tidak semua hal baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat disebut sebagai bid'ah yang sesat. Dapat disebut sebagai sesuatu yang salah. Karena sebagai buktinya bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak semua perbuatan sahabat atau semua amalan-amalan sahabat yang dilakukan atas inisiatif mereka sendiri. Itu tidak semuanya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak. Kemudian juga kita juga telah menjelaskan beberapa amalan para sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Anas bin Malik. Dan ini mereka ternyata melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ kita dapat melihat bahwasanya kalau kita mengatakan bahwa semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tercela, maka para sahabat-sahabat besar tadi berarti telah melakukan sesuatu yang tercela. Dan ternyata kita tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena kita ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelompok yang selamat itu, al-firqah an-najiyah itu adalah orang yang mengikuti sunnah beliau dan sahabat-sahabat beliau. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku. Mereka berada di jalan yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Nah, ketika kita menyatakan amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat sesat, berarti kita berbeda dengan sahabat. Otomatis kita keluar dari kelompok ma ana alaihi wa ashabi. Itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ininya adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang berada di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
Dan ternyata para sahabatnya tidak ada yang mengatakan pokoknya asal tidak dilakukan oleh Rasulullah maka salah, tidak ada. Buktinya apa? Buktinya mereka melakukan. Artinya kalau kita mengatakan salah itu kita keluar dari jamaah para sahabat ini. Akhirnya juga menyalahkan para sahabat Nabi. Menyalahkan para sahabat. Nah, ini kita ternyata apa yang dilakukan oleh para sahabat itu nanti ini yang menjadi dasar para ulama dari 4 mazhab. Itu nanti semuanya mengakui adanya bid'ah hasanah. Walaupun pada dasarnya ada 2 kelompok dalam masalah ini. Yang pertama yang memahami bid'ah itu secara bahasa, sehingga apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah maka mereka menyebutnya sebagai bid'ah. Nah, kelompok ini membagi bid'ah menjadi 2. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ada yang hasanah, ada sayyi'ah. Itu bagi yang memahami bid'ah itu secara bahasa. Asal yang tidak ada contohnya bid'ah, tapi mereka bagi menjadi 2. Bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Kelompok kedua, kelompok kedua ini memahami bahwa bid'ahnya, definisi bid'ahnya beda dengan kelompok pertama. Kalau kelompok pertama semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka dibaginya menjadi 2, ada hasanah, ada sayyi'ah. Nah, kelompok kedua ini memahami bid'ah itu adalah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. Yang tidak dicontohkan dan tidak memiliki sandaran dalil. Nah, yang ini tidak membagi bid'ah menjadi 2. Mereka menyatakan semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat menurut kelompok kedua. Kenapa? Karena yang dianggap hasanah oleh kelompok pertama itu oleh kelompok kedua itu tidak disebut bid'ah, tidak disebut bid'ah. Yang sayyi'ahnya itu saja yang disebut sebagai bid'ah. Jadi yang hasanahnya itu mereka tidak menyebutnya bid'ah hasanah, tapi mereka menyebutnya dengan hukum yang lain. Kadang dengan menyebut maslahat mursalah, kadang menyebut dengan hukum taklifi yang 5, disebut saja langsung ini sunnah gitu. Jadi walaupun berdasarkan kias misalnya, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi pada dasarnya para ulama itu tidak berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu hanya perbedaan redaksi saja. Yang membagi menjadi hasanah dan sayyi'ah itu karena beranggapan semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Sehingga mau tidak mau ada 2 macam. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Sementara kelompok kedua memahami bahwa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah belum tentu bid'ah. Jadi kalau kelompok pertama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah, maka ada hasanah, ada sayyi'ah. Kelompok kedua tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah. Nah, yang bid'ah itu hanya yang tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. Oleh karena itu, kalau sudah bid'ah otomatis ini sayyi'ah semua, dhalalah semua menurut kelompok kedua. Sehingga pada dasarnya mereka itu sepakat, pada dasarnya itu sepakat. Sepakatnya dalam apa? Satu, semua hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', dan itu tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah, mereka sepakat bahwa itu sesuatu yang baik. Cuma beda dari sisi nama. Kalau kelompok pertama menyebutnya bid'ah hasanah, kelompok kedua menyebutnya sunnah. Jadi cuma karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi mereka memang mengatakan semua bid'ah sesat. Akan tetapi yang mereka maksud itu bukan semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka sepakat dalam hal ini. Kalau yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', maka itu tetap sesuatu yang salah, tetap sesuatu yang keliru, tetap sesuatu yang sesat. Kelompok pertama menyebutnya bid'ah sayyi'ah, kelompok kedua menyebutnya bid'ah saja. Karena bid'ah sudah pasti sayyi'ah menurut kelompok kedua. Jadi hanya perbedaan seperti itu. Nah, ini kita akan melihat pada kesempatan ini bagaimana dari kalangan ulama 4 mazhab. Jadi dari kalangan ulama 4 mazhab, benarkah mereka itu
Seperti misalnya anggapan sekelompok orang bahwa yang dimaksud oleh para ulama bid'ah hasanah itu hanya urusan-urusan sarana, hanya urusan dunia. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana yang ritual-ritual keagamaan yang bukan urusan sarana ini, tapi memang urusan ritual. Nah, itu ternyata dilakukan oleh ulama dalam mazhab yang 4. Padahal itu tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk metode dakwah seperti saat ini kita menggunakan online. Ya, anggap saja itu sudah urusan sarana. Sekarang kita tidak bicara sarana. Kita akan membuktikan bahwa yang disebut bid'ah hasanah oleh para ulama itu bukan sekedar urusan sarana, tapi masuk dalam inti ibadah itu sendiri. Jadi sebagai contoh misalnya dalam mazhab Hanafi, kita akan mulai dari mazhab Hanafi. Contoh yang pertama dalam mazhab Hanafi itu adalah melafazkan niat. Melafazkan niat itu tidak ada satupun dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian juga para sahabat, para tabi'in. Nah, itu disebut oleh Imam Al-Hasfaqi dalam kitab Syarah Al-Hasfaqi. Beliau mengatakan, kata beliau, wat talaffudhu 'indal iradah biha mustahabun wa huwal mukhtar. Melafazkan ketika ingin melakukan satu ibadah, melakukan sholat misalnya, itu mustahab, dianjurkan. Wa huwal mukhtar, dan itu adalah pendapat yang terpilih. Kemudian kata beliau, wa takunu bilafdzil madhi walau farisiyan, dan menggunakan fi'il madhi walaupun menggunakan bahasa Parsi boleh, li'annahu al-aghlab bil insya'an. Wa tasihhu bil hal waqila. Nah, ini dilanjutkan waqila sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Jadi ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan ini sunnah. Ya'ni ahabbahu salaf aw sannahu ulama'una. Maksudnya katanya ini disukai oleh ulama salaf dan disunnahkan oleh ulama-ulama kami melapaskan niat itu, kata Imam Al-Asbaqi. Ini ulama dalam mazhab Hanafi. Kenapa itu disunnahkan oleh ulama kami, bukan disunnahkan oleh Nabi? Karena kata beliau, idlam yunqal anil Mustafa, itu melapaskan niat itu tidak dinukilkan dari Nabi, walas sahaba, dan tidak juga dinukilkan oleh dari sahabat, walat tabi'in, dan tidak juga dari tabi'in, bal qila bid'ah, akan tetapi dikatakan, bahkan dikatakan itu adalah bid'ah. Nah, itu disebut bid'ah, tapi kok disebut yang tadi hukumnya adalah sunnah? Kok sesuatu yang bid'ah malah dihukumi sunnah atau dihukumi mustahab tadi? Nah, otomatis berarti bid'ah yang mereka maksud ini yaitulah bid'ah hasanah. Nah, jadi yang mereka sebut bid'ah itu adalah maksudnya adalah bid'ah hasanah. Dari mana kita tahu bahwa itu yang dimaksud adalah bid'ah hasanah? Karena mereka menghukuminya sunnah, menghukuminya tadi adalah mustahab. Melapaskan niat itu hukumnya mustahab menurut mereka. Maka ketika disebut itu adalah bid'ah, maka yang mereka maksud itu adalah bid'ah hasanah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiah Ibnu Abidin, itu disebutkan wala'allal asbah annahu bid'atun hasanah inda qasdi jam'il azimah. Nah, itu yang lebih mirip, yang lebih tepat untuk menyebutnya itu adalah bid'ah hasanah. Jadi melapaskan niat itu dalam mazhab Hanafi dianggap sebagai bid'ah hasanah. Artinya bid'ah hasanah itu diakui di dalam mazhab Hanafi. Jadi diakui di dalam mazhab Hanafi. Kalau di dalam amalan kita kayak usolli, kemudian kalau kita ngaji di kampung itu kan sama-sama nawaitu, wudu, itu termasuk kategori ya, masuk talaffuz bin niyah. Jadi lapas niat itu. Ya, melafazkan niat itu di dalam mazhab Hanafi itu adalah sunnah, hukum secara hukum. Secara penamaan itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada diriwayatkan dari Nabi. Nabi tidak pernah melafazkan niat, sahabat tidak melafazkan niat, tabi'in tidak melafazkan niat. Tetapi ulama dalam mazhab Hanafi berani berkata itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, ini termasuk ada salah satu contoh bid'ah hasanah itu ada di dalam mazhab Hanafi. Kemudian juga misalnya membaca surah Al-Fatihah setelah sholat. Itu Imam Al-Hasfaqi juga mengatakan, itu kata beliau, qiraatul Fatihah ba'da sholati jahran lil muhimmat
bid'atun, itu adalah bid'ah membaca Fatihah setelah solat secara jahar. Qala ustadzuna, berkata ustadz kami, kata beliau guru kami, lakinnaha mustahsana, akan tetapi itu bagus. Jadi walaupun bid'ah tapi dihukumi bagus. Bagus atau hasanah. Berarti bid'ahnya hasanah ini, lakinnaha mustahsana lil adah wal athar. Karena sudah menjadi kebiasaan dan juga ada athar-athar yang berkaitan dengan itu. Jadi ini disebut sebagai bid'ah hasanah. Itu juga di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah disebutkan, wa amma qiraatul Fatihah adbarul maktubat, adapun membaca surah Al-Fatihah setelah solat wajib, fakatsirun fiha aqwalul fuqaha, maka banyak di dalam masalah ini pendapat para ulama fikih. Fa am mi'raj dirayah annaha bid'ah. Nah, ini di kitab Mi'rajud Dirayah itu disebutkan itu adalah bid'ah, lakinnaha mustahsana, akan tetapi bid'ah yang hasanah. Artinya itu ada bid'ah hasanah di dalam mazhab Hanafi. Itu contoh di antara contoh bid'ah hasanah dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau kaitan dengan amalan nahdiyin, Ustaz, kita ini kan kadang-kadang setelah sholat, kalau melihat dari mazhab Hanafi ini kan, kita kebanyakan membaca Fatihah setelah kita membaca tasbih, ya. Itu baiknya setelah salam langsung Fatihah atau bagaimana? Iya, itu sama saja. Jadi kan kalau istighfar itu kan memang ada hadis bahwa Rasulullah kana yastaghfiru tsalatan, membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian ada wa Allahumma antas salam. Itu yang memang ma'thur. Jadi membaca surah Al-Fatihah seperti kita sebelum berdoa, kemudian setelah berdoa, itu semua masuk dalam kaidah bid'ah hasanah ini, sesuatu yang tidak dicontohkan tetapi mustahsana yang disebut oleh para ulama, masuk sesuatu yang baik. Tapi mendapat pahala. Ya, mendapat pahala. Membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Kemudian di dalam mazhab Maliki misalnya ada tasbih membaca tasbih sebelum subuh. Jadi itu mereka menyebutnya bid'ah hasanah. Dalam kitab Mawahibul Jalil disebutkan, wal hasilu anna tasbiha wa tadhkira muhdatsun qat'an. Apa kesimpulannya, kata beliau, bahwa tasbih dan zikir sebelum sholat fajar itu adalah sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang baru. Wa innamal khilaf, nah cuma terjadi perbedaan pendapat, hal huwa bid'atun hasanah au makruha, apakah itu termasuk bid'ah hasanah atau yang makruh. Faqala katsirun minal ulama, maka sebagian besar, kebanyakan dari ulama itu berkata, innahu bid'atun hasanatun fi akhiril lail, itu termasuk bid'ah hasanah, termasuk bid'ah hasanah. Jadi kemudian misalnya masih di dalam mazhab Maliki, membaca sholawat Nabi secara jahar setelah azan, itu dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki disebutkan, wa amma sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan fa bid'atun hasanatun. Adapun membaca salawat Nabi setelah azan, kata Imam Ad-Dasuki, maka itu adalah bid'ah hasanah. Artinya mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki itu diakui adanya bid'ah hasanah. Kemudian termasuk mendoakan para sahabat dalam khutbah, yang kadang-kadang yang kadang-kadang wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin misalnya. Itu kan tidak pernah Nabi dalam khutbah membaca itu. Nah, itu di dalam kitab Hasyiah Al-Adawi itu disebutkan, wa amma sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya mustahabba. Membaca salawat Nabi itu hukumnya sunnah, kal qiraati fiha, sebagaimana membaca ayat Al-Qur'an di dalamnya, wal ibtida' bilhamdillah, dan juga memulai dengan hamdalillah. Karena dalam mazhab Hanafi hamdalah
baca salawat Nabi, baca ayat Al-Quran itu sunnah. Bukan beda dengan mazhab Syafi'i, itu wajib, termasuk rukun khutbah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu rukun khutbah. Kalau dalam mazhab Maliki itu rukun khutbah itu yang penting itu ada peringatannya, ada iya. Nah, yang lainnya sunnah. Nah, di antara yang sunnah itu wad du'a lis sahbi, berdoa untuk para sahabat. Itu kata beliau bid'atun mustahsanatun, itu adalah bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Jadi mendoakan para sahabat. Itu dalam kitab Hasyiah Al-Adawi. Itu disebutkan bahwa itu adalah bid'ah yang baik. Artinya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu masuk dalam kategori bid'ah. Karena definisi kelompok pertama, apa saja yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Nah, karena ini bersesuaian dengan dalil, tidak bertentangan dalil, maka dihukumi bid'ah yang baik tadi. Kemudian juga an-nida' lil 'id bis salati jami'ah. Jadi mengucapkan as-salatu jami'ah pada salat Id. Dan semua solat sunnah yang disyariatkan berjamaah selain solat gerhana itu bid'ah hasanah juga. Zaman Nabi nggak ada? Tidak ada. Karena yang ada di zaman Nabi itu cuma solat gerhana. Jadi solat gerhana itu ketika terjadi gerhana pada masa Rasulullah memerintahkan seorang untuk menyeru as-salatu jami'ah, untuk memanggil. Kalau biasanya kan manggil untuk orang solat itu azan. Nah, karena ini solat sunnah tidak ada azan, maka Rasulullah memerintahkan untuk memanggil dengan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, dan itu hanya ada pada salat gerhana. Tapi ternyata para ulama dari berbagai mazhab itu menyatakan sunnah, dianjurkan untuk salat-salat sunnah lain yang dianjurkan berjamaah. Berjamaah seperti misalnya salat istisqa, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat mayit. Ya, salat jenazah. Jadi akhirnya dikiaskan ke sana bahwa disunnahkan itu menggunakan as-salatu jami'ah. Itu di dalam kitab Al-Fawaqihud Dawani itu disebutkan yang bagi anna mahalla karahatin nida bis salati jami'ah ma lam yatawaqqaf fil i'lam bid-dukhul minal imam bis shalah ala dzalika ma fil amsar fi hadzal zaman wa illa kana minal bid'il hasanah. Maka itu kata beliau, karena ada yang menyebutkan makruh kata beliau. Nah, akan tetapi itu bisa termasuk karena minal bid'il hasanah, termasuk itu adalah bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah, dan itu juga dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini contoh di dalam mazhab Maliki. Contoh dalam mazhab Maliki. Kemudian kita lihat contoh di dalam mazhab Syafi'i. Nah, mazhab yang ketiga, contoh lagi misalnya dalam mazhab Syafi'i, itu misalnya jabat tangan setelah sholat subuh, sholat asar misalnya. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wal mukhtar, pendapat yang terpilih, ayyuqal, hendak dikatakan insafaha man kana mahu qabla shalah, jika berjabatan dengan orang yang sudah bersamanya sebelum sholat, pamubaha, maka hukumnya mubah, kama dzakarna. Wa in safaha man lam yakun ma'ahu qablaha, dan jika dia menjabat tangan orang yang memang tadi belum ketemu sebelum sholat, belum bersamanya sebelum sholat, fa mustahabbah, maka itu hukumnya adalah mustahabbah, dianjurkan. Nah, ini contoh khususnya dari Nabi tidak ada, maka ini masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Sekaligus satu amalan dua hukum misalnya. Iya. Ketika sebelum sholat itu mubah, sesudah sholat itu sunnah. Kalau sudah ketemu sebelum sholat, ya. Nah, kemudian yang contoh berikutnya masih dalam mazhab Syafi'i, misalnya di sini disebutkan oleh Imam Al-Qulyubi dalam kitab Hasyiahnya, itu ittikhadul muraqqi al-ma'ruf bid'atun hasanah. Menjadikan atau mengambil seorang muraqqi, menjadikan seseorang sebagai muraqqi. Muraqqi itu bahasa Arabnya, bahasa fikihnya.
bahasa kitanya itu Bilal Jumat itu. Itu kan tidak katik zaman Nabi misalnya. Sebelum khatib naik ke atas mimbar itu, tegak seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diriwayatkan dari ini, siapa yang berkata-kata pada hari Jumat sedangkan imam telah duduk maka sia-sialah. Nah, itu namanya muraki. Muraki yang ngasih peringatan dulu untuk diam, mari kita diam, mari kita dengarkan, jangan sampai ini. Nah, itu kata Imam Al-Qalyubi dalam kitab Hasyiah Qalyubi, itu ittikhadul muraqi al-ma'ruf, mengambil atau menjadikan seseorang sebagai muraqi sebagaimana yang sudah biasa dikenal, itu bid'atun hasanah, itu adalah bid'ah hasanah. Itu adalah bid'ah hasanah. Lima fiha minal hathi 'ala salati alaihi salatu wassalam. Karena di dalamnya itu apa? Anjuran untuk bersalawat. Anjuran untuk salawat. Kan bacaan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, kemudian ini menganjurkan wa talabul insat, meminta orang untuk diam, bi qiraatil hadits as-sahih, dengan membaca hadis. Nah, itu di antara contoh. Jadi ini kadang kita khususnya di Lubuk Linggau juga itu banyak perbedaan cara menyampaikan hadis. Kira-kira hadis yang harus kita pakai, salah satunya kalau nggak salah Fa'idah Sa'idal Khatibu ala mimbar, satu yang sering dibaca. Itu hadis sahih atau gimana itu? Iya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya itu kan idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu ansid wal imamu yakhtubu faqad laghaut. Nah, itu di antara hadis yang sahih itu. Seandainya tidak baca hadis juga tidak apa-apa. Jadi cuma secara makna bahwa Nabi pernah bersabda begini. Nah, ini mumpung masih nyenggol ke Bilal, dikit kita masuk ke sana. Jadi saya pernah dengar ketika mengingatkan ketika kita jamaah Jumat itu berbicara itu ada yang memberi makna bukan Jumatnya yang sia-sia, tapi melakukan ucapan itu yang tidak boleh. Kan kita kadang apabila Anda berkata-kata atau bicara menurut perkataan, maka sia-sialah sholat Jumatnya. Nah, sia-sia sholat Jumat atau sia-sia melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi di situ faqad laghaut, telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi perbuatan itu yang sia-sia. Kalau dari ini. Nah, cuma dampak dari perbuatan yang sia-sia itu apa? Nah, ini para ulama beda pendapat. Perbuatan itu adalah perbuatan yang laghaw itu. Ya, berbicara itu tanpa uzur, itu perbuatan yang termasuk kategori lagwun itu. Nah, hanya saja hukumnya apa? Nah, ini baru beda pendapat para ulama. Jadi ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram. Jadi di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Berbicara itu hukumnya makruh. Jadi dalam qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya makruh. Qaul qadimnya itu haram hukumnya. Nah, dalam mazhab yang lain itu hukumnya haram. Misalnya dalam mazhab Hambali, Maliki itu hukumnya haram berbicara ketika khutbah. Ketika khutbah itu tanpa uzur itu hukumnya haram. Sama dengan qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Asy-Syafi'i diralat pendapat tersebut. Nah, tidak haram tetapi menjadi makruh dalam qaul jadidnya. Sehingga kalau makruh ya sekedar kehilangan keutamaan, tidak sampai menjadikan berdosa. Cuma dalam mazhab lain hukumnya haram, sehingga kalau melakukan itu berdosa. Akan tetapi dosanya itu tidak punya pengaruh. Tidak punya pengaruh. Tidak punya pengaruh, maksudnya sampai membatalkan, tidak membatalkan. Selagi memenuhi syarat dan rukun sholat, ya sholat itu tetap sah. Kalau kaitan dengan pahalanya? Nah, itu yang pahalanya yang jadi masalah. Nah, kalau melakukan sesuatu yang haram itu biasanya itu tidak menghilangkan pokoknya, tetapi yang cabang-cabangnya bisa hilang. Maksudnya itu sholatnya itu bisa jadi hanya menggugurkan kewajiban, tetapi dia tidak mendapat pahala. Jadi tidak dapat pahala, sholatnya itu tidak dapat pahala. Tapi dia tidak wajib qadha karena sholatnya sudah sah. Nah, itu bedanya antara yang tidak sah dengan melakukan sesuatu yang haram. Sama seperti orang puasa.
puasa tapi dia meninggalkan sholat, puasa dia melakukan perbuatan maksiat. Selagi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tadi, puasa ya tetap sah. Sehingga dia tidak wajib qadha. Sehingga kalau nanti setelah Ramadan dia tidak wajib qadha, karena sah, tapi pahalanya tidak dapat. Arti bahasa apabila melakukan perbuatan maka sia-sialah sholat Jumat itu mungkin untuk diterima di masyarakat, itu bahasa itu yang mudah. Iya, cuma sebenarnya saya pribadi agak kurang setuju dengan kata sia-sia itu. Karena kalau sia-sia itu seakan-akan sholatnya batal. Seakan-akan sholatnya batal. Memang ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah itu kan menyebut fala jum'ata lahu. Tidak ada Jumat baginya. Nah, itu yang sering kadang diterjemahkan apa itu yang diterjemahkan sia-sia. Yang lebih tepat sebenarnya tidak sempurna. Oh, tidak sempurna. Tidak sempurnalah sholat Jumatnya. Cuma kalau sia-sia yang dimaksud sia-sia pahalanya bisa jadi, artinya bisa masuk juga, kata-kata sia-sia itu bisa masuk juga, cuma kadang menimbulkan kesalahpahaman seakan-akan sholatnya tidak sah, tidak ada gunanya. Masih ada gunanya, paling tidak menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Jadi mungkin ini dari LBNU nanti menyamakan persepsi kaitan dengan Bilal ini, Ustaz. Iya. Kata-kata sia-sia itu kan. Iya. Lanjut, Ustaz. Ya, kemudian kita akan lihat contoh bid'ah hasanah, bid'ah hasanah di dalam mazhab Hambali. Nah, itu salah satunya menghitung zikir dengan tasbih misalnya, dengan tasbih. Itu di dalam mazhab bukan mazhab Hambali saja sebenarnya, mazhab lain juga nanti mengatakan itu dianjurkan. Jadi termasuk yang sering yang diperselisihkan ini, diperdebatkan, nah itu menghitung dengan tasbih. Nah itu di dalam mazhab Hambali hukumnya sunnah. Hukumnya menghitung zikir itu dianggap sebagai bid'ah hasanah, maksudnya dianggap sesuatu yang bagus. Nah, termasuk misalnya Ibnu Taimiyah yang dari mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah ini seorang tokoh ulama dari mazhab Hambali, walaupun kadang-kadang menyelisihi jumhur. Nah, yang sering jadi rujukan mereka yang sering melontarkan tuduhan bid'ah. Ibnu Taimiyah itu berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kata beliau, wa amma adduhu bin nawa wal hasa. Adapun menghitung zikir itu dengan kerikil, dengan biji kurma, wa nahwi dzalik, atau yang seumpama itu, semisal itu. Jadi pokoknya apa saja alatnya, mungkin yang pakai pencet-pencet kayak ini. Itu kata beliau apa? Yang pakai tangan ini, Ustaz. Iya. Itu hukum asalnya memang pakai jari, memang pakai jari. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai alat? Nah, itu kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, itu fahasanun, maka itu adalah sesuatu yang baik. Itu Ibnu Taimiyah. Padahal Nabi tidak pernah. Misalnya menggunakan kerikil, menggunakan alat, Nabi menggunakan jari menghitung zikirnya. Jadi itu termasuk bisa digolongkan kepada sesuatu yang bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Dan sebenarnya masih sangat banyak contoh-contoh lain, contoh-contoh lain dari mazhab yang 4 ini. Sebagai contoh, membaca Al-Quran di kuburan. Membaca Al-Quran di kuburan itu mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i itu mengatakan itu sunnah. Padahal tidak ada Rasulullah mencontohkan membacakan Al-Quran secara khusus di kuburan. Nah, bahkan Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan wa in khatamul Quran, jika mereka mengkhatamkan Al-Quran setelah ngubur, kemudian setelah itu baca Quran sampai khatam, maka itu bagus, kata beliau. Dan itu tidak ada di dalam praktek Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali, termasuk sampainya kebaikan yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi yang paling umum, yang paling banyak, paling luas dalam masalah itu mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali.
Jadi mazhab Hanafi dan Hambali itu berpendapat semua bentuk amalan orang hidup yang diperuntukkan orang meninggal dunia itu sampai. Nah, semua itu. Jadi sholat, puasa, sedekah, haji, pokok semua kebaikan yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang mati itu sampai. Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Nah, jadi termasuk baca Quran, membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, padahal itu yang mansus, yang ada nas dari Nabi kan cuma yang perbuatan orang hidup yang bermanfaat untuk orang mati yang ada nasnya satu, bayar utang. Jadi orang hidup bayar utang atas nama orang yang sudah mati. Itu dapat melepaskannya dari azab disebabkan utang itu. Yang kedua istighfar. Yang ketiga puasa. Man mata wa alaihi siyam soma'an waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dia punya utang puasa maka walinya yang berpuasa untuknya. Artinya bisa orang hidup puasa atas nama orang yang meninggal dunia. Kemudian sedekah. Dalam hadis itu, ibuku meninggal dunia ya Rasulullah, bagaimana kalau aku bersedekah atas namanya? Boleh apa tidak? Boleh kata Rasulullah. Kemudian haji. Nah, itu yang ada nas. Baca Al-Quran artinya tidak ada nas. Ketika yang sudah dilakukan oleh kita, khususnya warga NU, ketika meninggal kita membuat makanan untuk untuk yang hadir diniatkan untuk sodako. Iya. Itu sebenarnya ya sesuai nas tadi sampai sodako disepakati. Iya, benar. Kalau sodako disepakati, jadi yang disepakati itu ya sodako. Iya, kemudian haji misalnya, istighfarnya orang hidup untuk orang yang meninggal. Nah, sementara seperti misalnya sholat, kan sholat atas nama orang yang sudah meninggal, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu tidak sampai kalau sholat karena itu ibadah badaniyah murni. Tetapi dalam mazhab Hanafi dan Hambali itu sampai. Jadi dalam mazhab Hambali dan Hanafi itu yang paling luas dalam masalah itu. Jadi baca Quran sampai. Jadi kalau baca Quran itu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, kemudian sebagian dari mazhab Syafi'i, sebagian dari mazhab Maliki. Jadi mayoritas, makanya Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah itu menyebutkan baca Quran untuk orang yang meninggal dunia itu pendapat jumhur ahli sunnah, kata beliau itu adalah sunnah hukumnya. Nah, padahal tidak ada contoh dari Nabi. Berarti jumhur ahli sunnah itu pelaku bid'ah semua. Jadi mazhab Hanafi itu bid'ah. Tapi gini Ustaz, saya kita kadang sering mendengarkan ceramah di online juga kan, kadang-kadang para dai itu sebagian menukil pendapat Ibnu Taimiyah tadi. Yeah. Sebenarnya ulama Ibnu Taimiyah ini, beliau ini bermazhab atau tidak? Yeah. Jadi Ibnu Taimiyah itu kalau melihat latar belakang keilmuan, kehidupan guru-guru, beliau berasal dari mazhab Hambali. Jadi dari mazhab Hambali. Jadi pendapat-pendapat beliau ya selaras tetap kepada mazhab Hambali. Jadi termasuk tadi baca Quran untuk orang meninggal. Ibnu Taimiyah berpendapat itu sampai. Itu sampai. Bahkan kata beliau siapa yang mengatakan tak sampai itu menentang ijma'. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam masalah itu. Jadi itu secara ininya mazhab Hambali, akan tetapi beliau ini kadang-kadang punya pendapat sendiri. Punya pendapat sendiri yang kadang-kadang pendapat itu keluar dari mazhab yang empat. Seperti misalnya beliau berfatwa bahwa talak 3 sekaligus itu jatuh satu. Nah, itu pendapat diantara pendapat beliau yang menyelisih 4 mazhab. Karena seluruh mazhab yang 4 itu talak 3 sekaligus itu jatuh 3. Nah, seorang laki mengucap aku talak dengan talak 3 sekaligus jatuh 3. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu jatuh 3. Nah, Ibnu Taimiyah berbeda dengan itu jatuh 1. Itu. Walaupun sekarang di negara-negara Islam banyak pakai pendapat Ibnu Taimiyah ini sekarang dalam masalah itu. Termasuk di Syria. Termasuk Indonesia ya. Kalau di Indonesia tidak mungkin terjadi. Kalau lewat pengadilan. Karena di pengadilan tidak diizinkan untuk mengucapkan talak 3 sekaligus.
Tapi secara ucapan, secara agama bahasa orang Indonesia. Ya, di Indonesia tidak diakui kalau tidak di pengadilan. Itu masalahnya. Jadi talak hanya bisa di pengadilan. Indonesia tetap mengikuti empat mazhab ini berarti. Jadi tidak diberikan kemungkinan untuk mengucapkan talak 3 sekaligus. Nah, itu diantaranya. Jadi Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama dari mazhab Hambali, punya ketokohan yang luar biasa juga, akan tetapi beliau juga banyak ditentang oleh ulama-ulama semasa beliau dari lintas mazhab. Jadi beliau itu pernah dituntut oleh ulama dari seluruh mazhab. Jadi yang menuntutnya itu. Jadi kalau dalam Wali Songo itu ini ya, saksi benar ya. Ya, cuma ini dalam masalah fikih. Iya. Jadi ini dalam masalah fikih karena beliau ada kontroversi keluar dari beberapa pendapat beliau dianggap nyeleneh, keluar dari mazhab yang 4. Nah, itu pernah jadi disidang lah oleh qadhi oleh mazhab yang 4. Jadi dari mazhab yang 4 itu juga menulis bantahan untuk Ibnu Taimiyah. Akan tetapi uniknya Ibnu Taimiyah itu punya murid yang banyak menjadi ulama-ulama besar juga, yang nanti beda-beda juga mazhabnya. Di salah satu ulama kita mazhab Syafi'i misalnya, yang jadi murid Ibnu Taimiyah itu Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Kemudian yang masih di posisi di Hambali, lebih banyak ke Hambalinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu murid banyak. Satu induk tapi pandangan. Salah satu tokoh utama dalam ilmu hadis itu Imam Az-Zahabi, itu muridnya Ibnu Taimiyah juga. Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Akan tetapi mereka ini sebagiannya berbeda dengan gurunya. Nah, ini jadi kembali kepada masalah ini tadi, dari penjelasan tadi bahwa pada dasarnya kalau kita mengatakan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah yang sesat tadi, maka tidak ada satu mazhab pun yang lepas dari kesesatan ini. Semuanya nanti akan menjadi pelaku bid'ah semua, termasuk as-sholatu jami'ah tadi, termasuk melepaskan niat. Melepaskan niat itu kan mazhab Hanafi itu sunnah hukumnya, mazhab Hambali sunnah, mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Maliki. Nah, ini yang mazhab Maliki tidak disunnahkan, akan tetapi masih tetap disunnahkan bagi orang yang was-was. Jadi dalam mazhab Maliki, orang yang sering banyak ragu-ragu, kadang sudah niat apa belum tadi. Nah, kalau orang yang susah memantapkan niatnya itu dalam mazhab Maliki masih tetap dianjurkan juga. Nah, pendapat yang memisahkan antara orang was-was dengan yang tidak was-was itu kan tidak ada pada zaman Nabi misalnya. Oh, kamu kalau was-was dibaca ya niatnya, tidak ada. Dan berarti dalam masalah niat saja 4 mazhab itu sudah pelaku bid'ah semua. 4 mazhab itu mensunnahkan sesuatu yang tidak disunnahkan oleh Nabi. Dari situ belum lagi masalah ucapan as-sholatu jami'ah, belum lagi dalam mazhab Syafi'i azan itu dalam mazhab Syafi'i bukan hanya sholat 5 waktu, ada gempa azan, nurunkan mayit dalam kubur azan, itu masuk kategori bid'ah hasanah. Kadang-kadang ini penyanting sedikit, ketika itu kan mayoritas nih, ketika nurunkan jenazah itu azan, memang mayatnya suruh sholat. Itu mazhab Syafi'i sunnah. Mazhab Syafi'i sunnah. Dan itu masuk dalam kategori bid'ah hasanah ini. Warga Nahdliyin ketika kita menguburkan jenazah, kita azan itu ada dasarnya, bukan hanya adat istiadat, bukan. Ini dasar dari mazhab Syafi'i. Iya. Nah, termasuk misalnya Imam Malik yang sering dikutip menentang bid'ah, misalnya kan. Nah, Imam Malik itu berpendapat bahwasanya membaca Al-Quran model tadarusan kayak kita gantian. Ramadan itu ya. Ya, misalnya ini baca, yang lain nyimak, kemudian ini giliran, ini nyambung dari tempatnya. Itu namanya al-idarah bil Quran. Jadi gantian baca Quran itu. Itu kan tidak ada prakteknya pada masa Nabi, tidak ada prakteknya. Nah, Imam Malik ketika ditanya itu, kata beliau la ba'sabi, boleh baik, tidak apa-apa. Sekelas imam mazhab. Imam mazhab. Artinya kalau
kalau ditanyakan kepada yang sekarang itu pokoknya bid'ah semua itu. Kenapa? Karena tidak ada pokoknya Nabi tidak pernah melakukan itu, bid'ah. Nah, ini terlalu mudah sehingga semua amalan-amalan dalam mazhab itu tidak ada yang terlepas dari bid'ah. Justru yang mengatakan dasar-dasar tadi, melapaskan niat, azan meletakkan itu bid'ah, sebenarnya yang mengatakan bid'ah itu sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya. Keluar dari yang mengatakan bahwa semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dalam urusan ibadah itu pasti semuanya salah, semuanya sesat, itu otomatis keluar dari kelompok al-jamaah ini. Tidak mengikuti al-jamaah mereka. Kenapa? Karena mereka para sahabat tidak ada. Jadi kami dulu pernah diskusi, saya pernah sedikit menantang lah, kalau memang ada dari kalangan sahabat tabi'in atau ada ulama yang muktabar dalam 4 mazhab yang punya pendapat bahwa setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dalam urusan ibadah itu pasti salah, pasti sesat. Nah, coba tampilkan di mana. Nah, sampai saat ini tidak ada yang menjawab tantangan itu. Tidak ada yang menjawab. Coba tunjukkan satu saja siapa yang punya pendapat seperti itu. Tidak ada ulama yang berpendapat asal tidak dilakukan oleh Nabi langsung dikatakan sesat. Tidak ada. Tetap semua yang baru itu harus ditimbang dulu. Ditimbang dulu dengan dalil. Jadi kalau dia sesuai dengan dalil, maka diterima. Kalau bertentangan dengan dalil Al-Quran, dalil hadis, ijma' dan sebagainya, maka baru itu ditolak. Baru itu ditolak. Sehingga tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu harus ditolak, harus ditimbang oleh dalil. Akan tetapi ini ranahnya para ulama, bukan jangan nanti orang awam pokoknya ini boleh, padahal dia tidak tahu, bisa jadi bertentangan dengan dalil. Baru hafal hadis 1 sudah bisa memberi fatwa, itu bahaya. Ya. Jadi kemarin saya juga agak kaget lihat video ada seorang ustadz lulusan Ummul Qura sampai S3 di Ummul Qura. Nah, itu di dalam videonya mengatakan bahwa orang-orang kita ini salah paham dengan bid'ah hasanah. Yang dimaksud bid'ah hasanah dalam mazhab Syafi'i itu, kata beliau, itu hanya dalam urusan sarana-sarana saja. Seperti bikin madrasah, bikin pondok pesantren, tidak dalam urusan ibadah, tidak dalam urusan ibadah. Nah, inilah yang kita buktikan bahwa ternyata urusan ibadah itu banyak sebenarnya, banyak. Coba akikah dengan sapi itu. Akikah dengan sapi itu tidak ada contoh. Tetapi 3 mazhab mengakui akikah dengan sapi. Jadi akikah dengan sapi itu. Jadi mazhab sapi kambing tidak pernah ada contoh. Nah, berarti sesat. Mazhab Syafi'i sesat. Mazhab Hambali sesat juga. Mazhab Hambali boleh dengan sapi akikah itu. Boleh dengan sapi. Cuma bedanya kalau mazhab Hambali itu sapi itu dihitungannya tetap sama dengan sekok kambing. Satu kambing. Kalau mazhab Syafi'i hitungannya 7. Disamakan dengan kurban, dengan kurban. Anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 1, itu bisa cukup cukup. Dan anak sebenarnya cukup juga, sudah sah sebagai akikah. Cuma anjurannya saja 2. Anjurannya itu 2. Lebih afdol lagi mungkin. Ya. Jadi sengaja saya sampaikan ini untuk menjawab subhat itu. Jadi beliau ini sudah S3, doktor, tapi melakukan sesuatu yang sangat fatal. Menyebut seperti itu fatal. Karena itu antara 2 itu. 1, karena tidak tahu bahwa ada bid'ah hasanah dalam masalah ibadah dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, tahu tapi sengaja membodohi umat. Jadi ada alasannya antara 2, 1 kebodohan, 2 pembodohan. Dan dua-duanya itu bikin cacat pribadi kepada dia. Kenapa? Kebodohan, kalau berdasarkan kebodohan berarti dia sudah berani berfatwa tanpa ilmu. Dia belum baca kitab-kitab mazhab Syafi'i, tapi berani mengatakan, dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud bid'ah hasanah itu bid'ah secara bahasa, dan itu hanya dalam urusan-urusan sarana, dalam urusan-urusan dunia, bukan dalam urusan ibadah. Padahal dia memangnya sudah berapa kitab mazhab Syafi'i yang dia baca? Paling dia baca
kalau mendengar pernyataan seperti itu paling hanya baca kulit-kulitnya saja, tidak masuk. Itu artinya kebodohan dan tidak pantas untuk bicara di depan kalau memang kita tidak tahu. Yang kedua bisa jadi tahu. Tapi sengaja membodohi. Pembodohan ini cacat juga. Itu tidak amanah ilmiah berarti. Ada titipan. Nah, yang mendengarnya kan ngangguk-ngangguk saja, tidak tahu. Nah ini yang makanya dalam 2 pertemuan ini saya sampaikan bahwa bid'ah hasanah atau bukan bid'ah hasanah sekalipun, pada dasarnya para ulama itu sepakat bahwa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu tetap tidak keluar dari 2 keadaan. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi berdasarkan dari 4 mazhab, dari amalan para sahabat. Jadi kalau ditanya bagaimana menjawab hadis-hadis seperti kullu bid'atin dhalalah kan, wa kullu dhalalatin finnar, kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Nah, bagaimana menjawab itu? Jadi satu, kalau sekedar mengandalkan kullu, maka kita jawab dengan jawaban kemarin, tidak semua kullu itu bermakna seluruh tanpa kecuali. Kalau pakai itu, mereka mengatakan begini, oh yang memang tidak seluruh, tapi yang dimaksud kullu bid'atin itu khusus yang bagian ibadah. Kalau bagian dunia tidak termasuk, kata mereka. Nah itu tidak konsisten, sebab di awalnya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru bid'ah dan semua bid'ah sesat. Nah kenapa waktu kulla bid'atin mereka membagi? Ada bid'ah urusan akhirat, ada urusan dunia. Tapi pas fa inna kulla muhdatsah tidak mereka bagi. Harusnya kalau mau semua juga fa inna kulla muhdatsah. Semua yang baru, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, mau urusan apapun, asal yang baru yang tidak ada contoh, harusnya hukumi bid'ah semua. Nah, tapi kalau di dalam Islam ini walaupun urusan dunia segala macam kayaknya nilainya itu ibadah semua, Ustaz. Itulah makanya maka urusan itu, mau urusan ibadah, urusan muamalat adat, itu tetap mempunyai hukum, nanti ada yang mubah, ada yang sunnah juga. Jadi tetap ke situ. Jadi urusan yang baru, baik urusan ibadah maupun urusan adat, ya tetap dibagi menjadi 2. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Jadi untuk hadis yang kullu bid'ah. Lalu hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Nah itu harus dipahami, man ahdatsa fi amrina, siapa yang membuat sesuatu yang baru. Man ahdatsa, siapa yang membuat sesuatu yang baru. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, maksudnya dalam urusan agama Islam. Malaisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dari bagian Islam. Nah, ini harusnya dipahami, kalau yang disebut oleh Nabi itu sesuatu yang baru yang malaisa minhu. Berarti mafhum mukhalafahnya itu ada yang ma minhu. Jadi ada, kalau disebut ada yang ma laisa minhu, ada yang ma minhu. Nah ini otomatis membagi sesuatu yang baru itu menjadi 2. Ada yang ma laisa minhu, ada yang ma minhu. Ma laisa minhu itu artinya yang tidak punya dalil. Ma minhu itu berarti ada yang punya dalil. Nah yang dicela itu yang ma laisa minhu, yang tidak punya dalil. Ma laisa minhu. Seandainya semua tanpa kecuali, seharusnya Nabi berkata man ahdatsa fi amrina hadza syai'an. Nah, sesuatu apapun juga pokoknya bahwa tertolak. Tapi yang tertolak itu disebut malaisa minhu saja. Man ahdatsa fi amrina hadza malaisa minhu. Nah, yang malaisa minhu ini sesuatu yang baru yang tidak ada kaitannya, tidak bisa disandarkan kepada dalil apapun. Tapi kalau yang masih bersandar kepada dalil, berarti termasuk minhu. Baik dalil itu yang kemarin kita bahas, dalil umum atau khusus. Jadi kalau yang malaisa itu baru, ya itu baru tertolak. Jadi banyak dalil itu, banyak, bukan dalil Al-Quran saja, bukan dalil hadis saja. Jadi ada banyak dalil yang lain. Nah, sehingga nanti para ulama dari berbagai generasi semuanya nanti kena semua tuduhan kita. Abdullah bin Abbas, dan itu juga dari mazhab fikih nanti. Misalnya yang melakukan tarif itu berkumpul di masjid pada hari Arafah bagi orang yang tidak berada di Arafah. Mereka berpikir seakan-akan sama seperti orang yang sedang wukuf di Arafah. Dan itu dianggap
bagus oleh para ulama. Nah, itu dianggap, padahal Nabi tidak pernah memerintahkan, tidak pernah memberikan contoh. Nah, sehingga dari situlah itulah patokan kita, itulah bahwa kita ini mengikuti para ulama. Jangan kita membuat kesimpulan sendiri, membuat pendapat sendiri. Padahal kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan para ulama. Jadi kita ini bukan mujtahid, kita bukan mujtahid. Syarat mujtahid itu banyak. Ini aneh di tengah masyarakat. Dia hafalan beda, hafalan tidak, bahasa Arabnya juga kadang-kadang masih sangat jauh sekali. Tapi ternyata mereka berani berbicara tentang masalah fatwa agama. Masalah. Padahal kita tidak punya hak untuk itu. Kita tidak punya hak. Kita kalau mau mengatakan itu cukup merujuk kepada ulama yang muktabar, yang memang diakui. Yang muktabar itu mana? Dia ulama dalam agama yang 4. Ulama dalam agama yang 4. Itu ulama muktabar. Kenapa? Ulama-ulama yang ada di dalam agama yang 4 kita sebut muktabar mereka itu. Karena kalau pendapat resmi mazhab itu pendapat yang sudah terfilter selama ratusan tahun, sudah dikaji dalil-dalilnya, sehingga itu tidak mungkin ada pendapat mereka yang tidak memiliki dalil sama sekali. Itu tidak mungkin. Masya Allah. Mungkin itu saja kita untuk kesempatan hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita akan bahas satu persatu. Jadi satu poin dari permasalahan yang sering dituduh sebagai bid'ah. Jadi baru kita akan bahas satu-satu bagaimana pendapat para ulama terhadap masalah tersebut dan apa dalil mereka masing-masing. Mungkin ini saja untuk kita pada kesempatan ini, sebelum kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinau PCN Kota Lubuk Linggau, alhamdulillah pagi ini kita mendapat pencerahan luar biasa, Yai. Dan mohon kepada seluruh warga Nahdiyin, Muslimat, Fatayat, Ansor, PMII disebar dakwah Yai Muhammad Said ini supaya masyarakat bisa sama-sama belajar dan tidak mudah menyalahkan amalan yang sudah ada. Sungguh luar biasa pagi ini, mudah-mudahan barokah, Yai, dan bermanfaat. Ayo dakwah medsos terus, ini sudah menjadi perintah PBNU. Kita senantiasa berdakwah ke medsos agar masyarakat mendapat pendidikan. Itu saja kami dari LDNU, Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf, agar Allah mengampun. Mari kita sama-sama membaca shalawat 70. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya, khususnya COVID-19. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa aliha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikuti terus dakwah Sinau bersama Pintu Linggau. Beliau setiap hari Rabu pagi, ikuti channelnya PCNU Kota Lubuk Linggau. Saya mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.